Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga pada hari ini kita sehat selalu ya. Di video ini teman-teman kita mau update analisa pada XAUSD. Ini merupakan analisa kita terakhir ya, yang sudah kita share di hari Selasa. Ya, jadi tadi pagi saya ada open posisi buy ya, dengan menggunakan analisa kita yang sudah kita share. Nah, dimana kalau teman-teman ingat pada time frame H4, kita ada marking ini untuk area yang ketika di break. Nah, ini harga akan melakukan kenaikan. Kita dilihat dulu ya. Ya, jadi ini ya, ini zone-nya. Kalau ini di body break, maka harga ini akan naik. Itu kita sudah jelaskan ya. Jadi, tanpa harus menunggu ini ya, high valid M15 di break. Ini aja sudah pasti akan melakukan kenaikan, teman-teman. Dan setelah harga masuk pada zone ini, retest, maka harga naik ya. Nah, ini sudah memberikan respon area zone yang sudah kita marking juga. Ya, untuk itu teman-teman, kita akan update lagi untuk potensi pergerakannya pada hari ini. Saya yakin teman-teman juga bakal dapat ini ya, area zone ini sebagai area entry untuk posisi buy. Ya, ini kita update aja ya. Kita coba lihat dulu pola candlestick-nya pada time frame daily. Oke, kita langsung masuk ke time frame daily. Oke teman-teman, di sini kalau kita perhatikan untuk pola candlestick kemarin ya, harga ini sempat melakukan kenaikan sampai pada zone ini, tapi tetap ada rejection ya. Untuk hari ini juga dia melakukan kenaikan nih, tapi sudah respon lagi area zone ini. Nah, di mana teman-teman kalau kita mengingat analisa kita terakhir, di sini kan ada candlestick bearish ya, di mana candlestick bearish ini sanggup nge-close body area zone ini. Jadi masih layak untuk mencari posisi sell di atas ini ya. Nah, tetapi tetap menunggu pola konfirmasi menggunakan candlestick bearish ini. Ya, sekarang teman-teman kita perhatikan ini sudah ada rejection, ada respon. Nanti coba kita lihat bagaimana respon yang dihasilkan. Apakah hanya sampai pada zone ini harga akan turun? Nah, itu nanti yang perlu kita lihat di time frame kecilnya. Oke, sekarang kita coba turun ke H4. Ya, di time frame H4 seperti ini ya. Jadi kalau di time frame H4 ini dia terhalang oleh zone area ini. Ya, di sini ada candlestick bearish. Nah, tetapi untuk candlestick tersebut, di sini harga sudah pernah melakukan rejection ya sampai pada zone ini ya. Retest naik lagi. Nah, di sini nanti coba kita cek ya area kita untuk posisi buy sehingga harga berpotensi kembali masuk pada zone area selanjutnya di sini. Oke, sekarang coba kita lihat dulu di H4 ya, di sini ada trend line area ya. Kita lihat nanti di time frame H1-nya ya. Ya, seperti ini pada time frame H1. Oke. Ya, masih potensi teman-teman ya. Area zone ini akan mereject harga kembali. Nah, karena dia berdekatan juga dengan area trend line kita ini. Oke, seperti ini. Untuk saat ini memang harga belum merespon ya. Dia sudah masuk pada zone ini, tapi belum ada respon. Ini yang perlu kita tunggu dulu teman-teman. Dan kita sesuaikan juga nanti dengan time frame M15 berdasarkan mechanical strukturnya. Karena sudah ada chainsaw karakter di sini ya. Jadi sudah oke-oke saja kita mencari peluang buy untuk scalping ya, menggunakan time frame M15 atau M5-nya. Oke, seperti ini. Tapi kalau kita refine teman-teman pada time frame H1, kita masih bisa untuk marking di zone ini. Coba kita lihat dulu. Ya, dia sudah kena ya di zone ini ya, kena di zone ini lalu turun kembali. Nah, jadi kalau mau sell, ini area zone-nya harus di body break dulu teman-teman ya, termasuk area trend line ini ya. Nah, ini kalau ini sampai body break dalam jangka pendek ini harga kan masih pada zone ini ya. Kalau ini sampai body break teman-teman, ini potensi akan turun kembali ya. Tetapi kalau tidak body break ini, nah ini harga ini akan potensi naik lagi nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, berhubung juga area trend line kita ya pada zone ini ya. Coba kita tarik dulu.
oh ternyata dia masih kena di level ini teman-teman ya, kena pada level zone ini ya. Jadi ini perlu ditunggu dulu teman-teman, karena berhubung terhalang oleh trendline di atas ini dan juga area zone supply ini, dan juga terhalang area zone di sini. Nah, jadi inilah teman-teman area kunci kita untuk hari ini ya. Kalau sampai di break ini potensi banget harga akan lanjut ke bawah kembali. Oke, jadi seperti ini untuk time frame H1-nya. Ya, kalau naik nanti dia seperti ini, kita masih tetap bisa menggunakan area yang masih fresh yang sudah kita marking ini. Tetap bisa digunakan teman-teman untuk mencari peluang sell-nya. Apalagi didukung dengan adanya candlestick bearish pada time frame daily yang sudah kita cek tadi. Oke, sekarang kita masuk ke M15 berdasarkan mechanical strukturnya. Nah, kalau di M15 ini teman-teman, kalau kita perhatikan setelah harga melakukan kenaikan di sini, kita cek ini sudah body break ya. Jadi sudah ada perubahan tren menjadi bias buy. Nah, setelah ini coba kita cek lagi untuk struktur yang terbaru ya. Oke, di sini high-nya masih gagal di break, tapi di sini sudah di body break. Berarti kita sudah punya struktur baru di sini, break obstructor M15. Ya, jadi inilah struktur terakhir di M15 ini, sehingga kita masih layak untuk mencari peluang entry posisi buy ya. Jika terkonfirmasi teman-teman ya, tetap kita ingat pola konfirmasinya. Untuk saat ini kita tinggal cek dulu high-nya ya, high ini apakah sudah valid atau tidak ini. Ya, untuk saat ini high-nya masih pada zone ini, jadi kita perhatikan dia ini harus ngebreak area zone ini ya. Ini yang harus di sweep supaya ini menjadi high valid. Nah, kalau sampai itu di sweep teman-teman, area entry kita untuk posisi buy masih ada pada zone area terakhir di sini ya. Nah, tetap ditunggu pola konfirmasi pada zone ini area low valid. Ya, seperti yang sudah kita maksudkan tadi ya, kalau sampai di body break zone ini, nah ini harga akan turun. Ya, seperti ini. Ini di kondisi pertama yang bisa kita pantau, berarti zone area ini strong untuk membuat harga kembali turun ya. Oke, di kondisi yang kedua, jika memang ini terkonfirmasi nantinya, berarti kita bisa mengambil posisi buy. Potensi harga akan ke atas kembali. Nah, karena trendline area ini belum break, jangan sampai terlalu jauh mengambil posisi buy-nya ya, mengambil take profit-nya. Ya, karena berpotensi trendline ini juga akan tetap merespon ini. Sejauh ini belum ada dia body break. Nah, itu teman-teman, kalau kita ke H1 belum ada body break. Jadi, kalaupun ada pola konfirmasi buy-nya, hati-hati jangan sampai melewati area trendline ini untuk take profit-nya. Itu harus di body break dulu supaya harga bisa seperti ini. Selama tidak di body break, tidak akan bisa melakukan kenaikan seperti ini teman-teman ya. Jadi itulah yang bisa kita pantau untuk potensi pergerakan harga di XAU USD hari ini ya. Oke teman-teman, saya rasa sudah sangat cukup jelas. Sorry, ini low valid M15 ya. Oke, seperti ini ya. Jadi saya ulangi sekali lagi teman-teman, ini di kondisi pertama, kalau tidak terkonfirmasi ini di break body seperti ini, kita bisa mencari peluang sell seperti ini. Nah, itu yang bisa kita pantau di kondisi pertama. Dan kondisi kedua, kalau terkonfirmasi di zone ini, karena ini zone terakhir ya, jika terkonfirmasi, kita bisa mengambil posisi buy. Ingat, itu trendline belum ada di body break. Jadi jangan sampai melewati zone itu untuk take profitnya. Untuk mengambil buy yang lebih jauh, zone ini harus di break terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.